Kata ilegal sering diucapkan oleh baik pejuang di luar negeri maupun di dalam negeri. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah setiap orang yang mengucapkan kata ilegal tersebut, mereka mengucapkannya dengan memahami makna atau tidak. Karena apabila seseorang memahami makna bahwa keberadaan Indonesia di atas tanah Papua adalah ilegal, maka mereka tentu tidak mungkin mendirikan negara-negara baru di luar 61. Karena dengan mendirikan negara-negara baru atau organisasi-organisasi baru di luar 61, justru mereka bertolak belakang dengan apa yang mereka ucapkan bahwa kedudukan Indonesia di atas tanah Papua itu adalah ilegal. Sebab dengan mendirikan negara-negara baru di luar dari negara Papua 61, maka secara langsung maupun secara tidak langsung mereka telah mengakui bahwa Indonesia itu adalah legal, sehingga mereka merasa Papua sudah terintegrasi di dalam Indonesia. Kemudian mereka berusaha untuk mau mengeluarkan Papua dari Indonesia atau mau memisahkan dari Indonesia dengan cara mendirikan negara-negara baru. Sekali lagi saya mau sampaikan bahwa para pejuang yang mendirikan negara-negara baru di luar dari 61 adalah cara lain pejuang Papua mengakui kedaulatan Indonesia di atas tanah Papua. Sebab konsekuensi hukumnya adalah perjuangan Papua merdeka, nasib tergantung kepada Indonesia. Karena perjuangan tersebut didirikan atau organisasi tersebut didirikan dalam yurisdiksi hukum Indonesia, maka akan berakhir juga dalam hukum Indonesia. Apabila organisasi-organisasi tersebut didirikan setelah wilayah Indonesia dinyatakan dari Sabang sampai Merauke, maka sebenarnya dari status hukum adalah kalianlah yang masuk di dalam kategori ilegal menurut hukum Indonesia. Karena Anda sudah bertamu di rumahnya Indonesia, baru mau bikin negara di atas negara Indonesia. Tamu baru mau mengusir tuan rumah Indonesia. Bagaimana logika berpikirnya? Jadi dengan kata lain, bahwa kalian yang mendirikan negara atau organisasi di luar dari 61, kalian tidak punya kapasitas untuk berbicara bahwa Indonesia ilegal di atas tanah Papua. Sebab kamu sendiri adalah ilegal menurut hukum Indonesia. Jadi bagaimana yang ilegal mau mengilegalkan yang ilegal? Itu sama saja dengan maling teriak maling. Sebelum kamu mau teriak maling, ya kau jangan maling dulu, agar Anda bisa menyebut Indonesia sebagai ilegal. Maka rakyat Papua harus berdiri pada pondasi 61 di luar dari yurisdiksi hukum Indonesia sebagai tuan rumah, tuan atas wilayah negeri ini, supaya Indonesia diasosiasikan sebagai tamu yang tak diundang. Artinya bahwa tamu yang ilegal, tamu yang tidak sah menurut hukum. Hanya orang-orang 61 saja yang bisa menyebut Indonesia ilegal, karena Indonesia datang bikin negara di atas negara Papua. Di luar dari 61, kamu lebih bagus jangan hibur-hibur rakyat, jangan hibur rakyat. Ya, kamu punya konsep-konsep negara itu hebat, ideal setelah merdeka hebat, itu kamu simpan dulu. Semua konsolidasi di dalam 61, kita menjadi tuan atas negeri ini, baru kita bisa mengusir tamu atas negeri ini. Oh, yang sudah bertamu di rumahnya Indonesia tidak mungkin mengusir tuan rumah, apalagi mau mengatur-mengatur.
Dan hal-hal ini juga membuktikan bahwa pejuang di dalam negeri sampai di luar negeri itu sudah gagal logika, gagal berpikir, cacat logika falase, bermasalah dalam cara berpikir. Dan saya selalu bilang bahwa itu mereka sudah masuk dalam kategori orang gila, orang ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Orang dalam gangguan jiwa biasanya nama diri saja dia sudah lupa, kampung di mana, keluarga di mana, rumah di mana dia sudah lupa. Ya, tempat sampah pun dia rasa bahwa itu dia punya rumah, karena dia sudah lupa diri. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana perjuangan Papua Merdeka ini dipimpin oleh orang-orang yang model ODGJ begini. Silakan rakyat Papua pikirkan. Rakyat Papua mau menjadi tamu baru mau mengusir tuan rumah, atau mau menjadi tuan rumah baru mau mengusir tamu yang datang tanpa diundang di atas tanah. Salam waras Papua Merdeka. Terima kasih. Wassalam. Jaga dan lindungi bangsa Papua dari kolonialisme Indonesia.